Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, selamat beraktivitas. Salam jumpa kembali dengan Bapak dan Ibu guru hebat. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyebarkan aksi nyata khusus pada topik kurikulum. Hal ini saya lakukan karena mengingat bahwa banyak aksi nyata yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang bergabung dalam grup PSP Kabupaten Ngada. Saya sangat yakin bahwa aksi nyata yang dibagikan itu tidak langsung direspon oleh pihak kementerian melalui platform Merdeka Mengajar, namun akan diverifikasi, akan dikurasi oleh pihak terkait. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyebarkan aksi nyata sehingga aksi nyata yang kita sebarkan itu layak dan diterima, dan kita akan diberikan sertifikat penghargaan dari pihak kementerian melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar. Yang saya jelaskan pagi hari ini adalah aksi nyata khusus topik kurikulum. Nah, yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebelum menyebarkan aksi nyata itu kita harus mempelajari bagaimana cara melakukan aksi nyata itu di PMM terkait dengan topik yang diberikan. Nah, misalnya aksi nyata untuk topik kurikulum ini, yang pertama kita harus baca, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Yang kedua, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran, baik itu murid atau teman sejawat atau orang tua, komunitas atau lainnya, yang menurut Anda perlu memahami konsep ini, konsep tentang kurikulum ini. Pemahaman boleh disampaikan melalui media presentasi, video, poster, buklet, lagu, puisi, dan lain-lain. Untuk audiens sasaran bisa luring, forum diskusi guru seperti KKG, kemudian MGMP, dan lain-lain. Bisa juga dilakukan secara daring melalui media sosial. Yang keempat, ini yang paling penting nih, yang perlu kita pahami bersama. Buatlah format umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan laporkan dokumentasinya. Laporkan dan dokumentasikan bukti formulir, jumlah umpan balik minimal 5. Nah, untuk topik 4 ini, poin keempat ini tentang format umpan balik, dari sekian banyak aksi nyata yang sudah dikirim, yang kami perhatikan, kami lihat selama ini, yang kami berikan komentar. Nah, format umpan balik ini tidak dilakukan, tidak dibuat. Kita rata-rata membuatkan tayangan slide materinya, pemaparan materinya ada, tetapi format umpan baliknya tidak ada. Nah, inilah alasan mengapa aksi nyata kita itu seringkali ditolak dan diminta untuk diperbaiki. Sehingga kita siapkan format umpan baliknya, jumlah respondennya kurang lebih 5. Minta audiens, siapa yang kita menjadi sasaran kita membagikan aksi nyata ini, melanjutkan kalimat ini. Dari paparan yang disampaikan, sebenarnya dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik-titik. Berikan komentar di situ. Ternyata titik-titik. Ternyata titik-titik ini setelah mempelajari materi yang dibagikan itu, sasaran itu tuh mendapatkan hal baru apa? Oh, ternyata titik-titik. Misalnya, perubahan kurikulum itu yang sebelumnya saya pikir ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Oh, ternyata karena perubahan zaman dan kebutuhan belajar peserta didik di zaman ini, maka kurikulum itu harus berubah. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Langkah kecilnya, saya akan menyebarkan materi ini kepada
guru-guru sasaran lainnya. Itu contohnya. Nah, jadi ini harus dibuat. Kemudian yang kelima, tulislah refleksi prosesnya. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? Bagian mana yang mengubah Anda? Dan apa langkah konkret Anda selanjutnya? Nah, selain kita meminta audiens memberikan umpan balik, kita sebagai orang yang membagikan aksi nyata ini harus menuliskan refleksinya. Oh, selama saya membagikan aksi nyata ini, hal apa saja yang saya jumpai, hal menarik apa saja yang saya jumpai, tantangan apa yang saya jumpai. Tuliskan refleksi. Nah, 2 item inilah yang selama ini teman-teman Bapak Ibu guru membagikan aksi nyata itu abaikan ini nih, poin 4 dan poin 5 nih. Format umpan balik dan refleksi oleh kita yang menyebarkan aksi nyata ini yang tidak ada. Jadi ini dituliskan, kemudian lampirkan bersama materi yang kita mau sebarkan tadi. Nah, kemudian unggah bukti dokumentasi kegiatan, hasil pengisian format feedback dari poin 4 tadi di atas, kemudian rangkum refleksi dari poin 5 tadi, refleksi oleh, kemudian kita posting. Baru kita posting. Selama ini Bapak Ibu guru terus terang banyak aksi nyata yang tidak dilengkapi dengan poin 4 dan poin 5. Sehingga jangan heran bahwa aksi nyata kita itu tidak diterima oleh pihak kementerian. Dan kita tidak dihargai dengan sertifikat. Nah, untuk menyebarkan format umpan balik ini dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah Bapak Ibu guru bisa meminta audiens peserta dalam kegiatan penyebaran aksi nyata ini menuliskan umpan baliknya, mereka yang tulis tangan atau mereka ketik buat tanda tangan, sertakan dengan fotonya, bila perlu yang bersangkutan pegang dengan format umpan baliknya, foto, kemudian posting juga di sini. Kemudian cara yang kedua adalah, ini agak sedikit modern, ketika kita menyebarkan aksi nyata kita ini melalui media sosial, WhatsApp, kemudian Telegram dan lain-lain, itu kita bisa meminta mereka mengisi format umpan balik menggunakan Google Form. Nah, pada pertemuan berikut nanti atau pada video tutorial berikut nanti, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyebarkan format umpan balik menggunakan Google Form. Kebetulan di kelompok kerja KKG Gugus 5 Kecamatan Golewa, Bapak Ibu guru saya sudah dilatih untuk bagaimana menyebarkan format umpan balik ini menggunakan Google Form. Keunggulan menggunakan Google Form adalah kita tidak perlu harus berjumpa dengan audiens, kita tidak membutuhkan waktu banyak, membutuhkan tempat untuk bertemu, tetapi kita menggunakan media-media sosial, audiens bisa merespon umpan balik kita itu melalui media online. Saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat dengan PMM kita, karena kita sambil mengajar, kita harus terus belajar. Selamat pagi, sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya.